Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah berfirman, yang telah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan atau membuka suatu sarana untuk menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan untuknya karenanya jalan menuju syurga. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Al-Kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyimak dan memetik beberapa pelajaran dari firman Allah Jalla wa Ala ayat 151, 152 dan 153 dari surat Al-An'am. 3 ayat yang menyebutkan 10 wasiat penting dari Allah Jalla wa Ala. Dan beberapa pelajaran serta atau uraian dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terkait ayat tersebut. Berikut ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sahibul matan menyebutkan ucapan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an terkait 3 ayat di atas yang telah kita kaji tentangnya pada pertemuan kemarin sore. Kata penulis rahimahullahu taala sahibul matan, قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang padanya ada stempel Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, hendaknya dia membaca 3 ayat dari surat Al-An'am tersebut, yaitu ayat 151, 152 dan 153 yang telah kita simak penjelasan terkait 3 ayat ini dari Syekh Shalih Al-Fauzan Asy-Syarih pada pelajaran kita sore hari kemarin. Baik. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah beliau menyebut 3 ayat dari surat Al-An'am sebelumnya, yaitu ayat 151, 152 dan 153. Saya ingin mengajak antum untuk fokus kepada setiap dalil yang ada di dalam setiap bab agar kita paham apa sebab penulis menyebutkan dalil-dalil tersebut dan dari sisi apa ayat, hadis atau ucapan ulama salaf tersebut disebutkan pada bab tersebut dengan judul bab. Jelas ya? Baik, kira-kira apa sisi
kesinkronan ya, ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini dengan judul bab, sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sedang menerangkan kepada kita hakikat tauhid dengan menyebutkan 5 ayat kurang lebih dan satu ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti akan diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya, apa sebabnya dan apa sisi kesesuaian ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini dengan bab yang sedang dibahas oleh penulis. Baik, kita baca penjelasan terkait matan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata beliau, Ibnu Mas'ud huwa Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil ibn Habib al-Hudhali, sahabiyyun jalilun min as-sabiqin al-awwalin min kibar ulama'i as-sahabah, lazama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tuwfiya sanata 32 nah min al-hijrah. Beliau bernama Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib dari kabilah Al-Hudhali, seorang sahabat yang mulia, minas sabiqin al-awwalin. Beliau adalah dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabiqin al-awwalin, yang senior di dalam Islam. Beliau termasuk ulama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituakan karena keilmuannya, termasuk ulama kibar dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan beliau lainnya yang ini menjadi sebab beliau, yang ini merupakan sebab beliau menjadi ulama kibar para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lazaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu agama, baik di Masjid Nabawi ataukah di luar masjid, melainkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berada di sisi beliau. Ya, di kebanyakan waktunya. Ini yang menjadi sebab, sebab beliau menjadi seorang ulama kibar dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kedekatan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekedar untuk menghilangkan kegalauan dalam sehari-hari ya. Artinya hanya sekedar punya kawan bicara, ada teman curhat, ya hanya sekedar daripada di rumah sendirian, ya, tidak. Tetapi tujuan mereka mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berada di sisi beliau adalah untuk mempelajari wahyu yang Allah Jalla wa Ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ruh min amrina, sumber kehidupan untuk hati, dan untuk mengamalkannya. Oleh karenanya, seseorang yang dekat dengan seorang ulama, seorang syekh ataukah seorang ustadz, hanya sekedar dekat, sering goes ya sama seorang syekh dengan seorang ustadz, sering nongkrong ya, sering olahraga, apabila tidak ada penyebaran ilmu di saat itu, maka sungguh tidak memberi manfaat dan tidak akan membuat seorang yang lebih dekat dengan syekh, seorang ulama atau seorang ustadz akan lebih berilmu daripada orang lain. Karena kedekatan dengan seorang ulama, kedekatan dengan seorang syekh yang membuat seseorang menjadi lebih berilmu dari orang lain yang tidak lebih dekat dengannya, itu apabila dia menuntut ilmu di sisinya. Ya. Adapun sekedar jadi supir, ya partner bisnis, hanya sekedar sering nongkrong, sering goes dengan seorang ustadz, tetapi tidak belajar ilmu kepadanya, ya, maka ini tidak bermanfaat ya.
Para ulama dahulu tidaklah mendekati para ulama ya, melainkan untuk ilmu dan mengamalkan ilmunya, untuk berdiskusi ilmu. Ya. Dan a'yadzan billah, apabila semakin dekat dengan seorang yang dinisbatkan kepada ilmu, justru membuat seseorang semakin cinta kepada dunia. Semakin dekat atau sering dengan seorang yang dinisbatkan kepada ilmu, justru membuat dia semakin sering menelantarkan anak istrinya. Justru membuat dia semakin berkurang semangat salat tahajud, berkurang semangat memelihara salat-salat sunnah yang Nabi SAW anjurkan. Maka ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki dan dikoreksi ulang. Barakallahu fiik. Dan saya ingatkan diri anak pribadi dan antum semua bahwa kita ini sudah berada di zaman sebuah fitnah. Coba kita renungi sejenak ucapan Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang satu letting dengan Imam Ahmad atau dengan Al-Imam Syafi'i. Suatu ketika beliau ditegur oleh kawan-kawannya karena jarang bergaul dengan kawan-kawannya. Wahai Abdullah ibn Mubarak, apa yang membuat engkau jarang duduk-duduk sama kami? Kalau bahasa orang sekarang mungkin, kenapa jarang gabung goes, jarang gabung ngopi, jarang gabung ya main futsal, main bola, ya lari-lari pagi, nongkrong di kafe-kafe atau semisal dengannya. Beliau menjawab apa? Maaf, waktuku aku habiskan untuk duduk bersama Nabi SAW dan para sahabatnya, sambil menunjukkan ke kitab-kitab hadis-hadis Nabi SAW. Padahal kita tahu teman-teman beliau di masa itu tidaklah seperti kita ya. Beliau hidup di zamannya para ulama, hidup di sebuah lingkungan para ulama, tetapi mereka berusaha untuk meminimalisirkan pertemuan, perjumpaan, duduk-duduk ya bersama manusia. Padahal mereka berada di lingkungan para ulama. Demi apa? Ya, demi sesuatu yang lebih baik, yaitu fokus menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi, mengulang ilmu agama, menyebarkan ilmu agama, beribadah, memperhatikan anak istri. Nah, apalagi di zaman kita, yang terkadang seorang duduk dengan orang yang dinisbatkan kepada ilmu, justru ketika dia duduk bersamanya lebih sering menggibahi orang lain ketimbang dengan dia duduk dengan orang yang tidak dinisbatkan kepada ilmu agama. Justru ketika dia duduk dengan seorang yang dinisbatkan kepada ilmu agama, dia lebih cinta kepada dunia, membuat kecintaan kepada dunia semakin bertambah ketimbang ketika ia duduk dengan selainnya. Justru membuat dia jadi kurang memperhatikan hak anak istrinya. Nauzubillah, nongkrong setiap malam berjam-jam, anak istrinya ditinggalkan di rumahnya. Bahkan sebagian orang meninggalkan anak istrinya dalam keadaan istrinya di rumah bersama bayinya dengan 1-2 anaknya, yang tidak ada anak besar yang bisa menjaga ibunya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di sebuah lingkungan yang semestinya dia selalu berada di rumahnya dan tidak keluar darinya kecuali itu sesuatu yang bermanfaat. Ya, kita membahas sesuatu yang sudah berlebihan ya. Dan ingat ya ikhwan, kita ini di zaman fitnah. Kita di sebuah zaman yang apabila kita sering berjumpa dengan manusia, kita akan amat sering jatuh ke dalam dosa ghibah, memakan bangkai manusia. Maka andai kata kita bertemu dengan manusia, maka hendaknya kita berusaha ada penyebaran ilmu, nasihat menasihati di situ. Karena kalau tidak, maka pertemuan majelis kita tersebut tiada kebaikan yang sedikit pun. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man abara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sungguh tiada kebaikan pada kebanyakan pertemuan majelis mereka, kecuali sebuah majelis yang di dalamnya ada anjuran untuk bersedekah, mengajak kepada hal yang ma'ruf, ya, mencegah dari hal yang mungkar dan mendamaikan di antara manusia. Maka jauhilah setiap majelis yang ketika kita duduk di dalam majelis tersebut kita justru sering menghibah orang lain,
membicarakan aib-aib orang lain yang andai kata itu benar terjadinya, tiada manfaatnya kita membicarakannya. Bahkan itu sebuah dosa terhadap kita, apalagi jika tidak benar, dosa di atas dosa. Jauhi setiap majelis yang membuat kita semakin cinta kepada dunia setiap kali kita duduk di dalamnya. Ya. Kurangi majelis-majelis yang karena majelis tersebut kita sering menelantarkan, meninggalkan anak istri kita di rumah sendirian. Nah, dan usahakan dalam majelis tersebut setiap kali kita meninggalkannya ada sebuah ilmu yang bertambah darinya, atau meningkatkan semangat kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, atau menambahkan kecintaan kepada akhirat. Naam, benar. Nabi SAW bersabda, "Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang yang bergaul dengan manusia dan dia bersabar dengan gangguan mereka, itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Ucapan Nabi SAW amat benar dan tidak diperdebatkan. Tapi yang sedang kita bahas adalah sebuah majelis yang apabila kita duduk di dalamnya atau sering bergabung di dalam majelis tersebut membuat kita sering jatuh ke dalam dosa ghibah, ya, membuat kita semakin cinta kepada dunia, membuat kita sering menelantarkan anak istri kita, ya. Duduk di warung kopi berjam-jam, ya, sementara anak istri di rumah di malam hari sendirian, hanya bersama bayinya. Kalau masuk maling ke rumah seorang suami tidak ada, terjadi sesuatu yang membahayakan terhadap diri mereka, dia di luar sedang nongkrong, ya. Apalagi jika majelis tersebut banyak dosa di dalamnya. Nah, kita membahas hal yang tidak bermanfaat, ya, atau mubah yang berlebihan, dan lebih buruk dari itu sesuatu yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Lihat para sahabat Nabi SAW. Mereka yang paling sering bersama Nabi SAW adalah menjadi orang yang paling berilmu dari kalangan para sahabat Nabi. Coba perhatikan, seluruh orang-orang yang paling sering dengan Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang paling berilmu dari umat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar, Umar, ya, Uthman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu an, yang merupakan pembantu Nabi SAW. Ya. Menjadi orang-orang yang paling berilmu ketimbang yang lainnya selain mereka yang tidak lebih sering bersama Nabi SAW ketimbang mereka. Menunjukkan kepada kita bahwa kedekatan dan keseringannya mereka dengan Nabi SAW itu untuk menambah ilmu, meningkatkan ketakwaan, dan meluruskan amalan. Barakallahu fikum. Baik, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan beliau wafat pada tahun 332 Hijriah, dan beliau pernah diangkat sebagai gubernur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa khilafah beliau. Wasiyah yal amrul muakkad al muqarrar. Definisi wasiat adalah perintah atau perkara yang ditekankan dan ditetapkan. Itu arti wasiat. Ya. Baik. Sementara khatamu secara etimologi dia dapat dibaca khatam dan dapat dibaca dengan khatim, dengan fathata atau dengan kasrah, yang bahasa Indonesia sering diartikan dengan cincin, ya. Ya, atau juga khatam bisa diartikan dengan stempel, karena stempel Nabi SAW itu cincin, ya. Begitu beliau menulis satu surat, beliau langsung menstempelkan suratnya dengan cincin yang ada di tangan beliau. Nah, baik, al-ma'na al-ijmali lil athar. Makna dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di atas secara global. Yadhkuru Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima wassallahu bihi Allah ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andai kata menyebutkan suatu wasiat di akhir hayatnya,
maka beliau tidak akan menyebutkan kecuali sesuatu yang telah Allah Jalla wa'ala wasiatkan dalam Al-Quranul Karim atau dalam wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran yang disebut dengan hadis. Fa inna Allah Ta'ala qad wassa bima fi hadhil ayat. Dan Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan wasiatnya di dalam 3 ayat ini. Itu ayat 151, 152 dan 153 yang telah kita kaji di sore hari kemarin, di mana pada setiap akhir ayat tersebut Allah katakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun, ya, wasaqum bihi la'allakum ta'qilun, wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat Allah kepada kalian agar kalian berakal. Itulah wasiat Allah untuk kalian agar kalian mengingat Allah Jalla wa Ala. Itulah wasiat Allah kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Ya, Allah sebutkan itu sebagai wasiat. Dan Allah Jalla wa Ala menutup setiap ayat dari 3 ayat dalam surat Al-An'am di atas, ayat 151, 152 dan 153 dengan firman-Nya dzalikum wasaqum bih. Dialah wasiat kalian. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, barang siapa yang ingin mengetahui wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, yang apabila beliau menyampaikannya, maka silahkan dia membaca ayat ini. Karena ayat ini adalah wasiat Allah Jalla wa'ala. Dan setiap di akhir ayat Allah tutup dengan kalimat, demikianlah wasiat yang kuwasiatkan kepada kalian. Dan wasiat Rasulullah SAW adalah wasiat Allah Jalla wa'ala. Karena beliau berbicara dengan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, perlu diketahui bahwa 3 ayat dari surat Al-An'am ini jangan dipahami adalah wasiat yang Nabi SAW sampaikan secara khusus dan di atasnya ada stempel beliau menjelang wafat beliau. Tidak. Akan tetapi karena ayat ini dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mencakup intisari agama, hal-hal yang prinsipil dalam agama, maka beliau sebutkan andai kata Nabi SAW ingin memberikan wasiat menjelang wafatnya, maka ketahuilah, maka hendaknya ia membaca 3 ayat ini. Karena wasiat Nabi SAW itu tidak akan berbeda dengan apa yang Allah Jalla wa'ala wasiatkan. Karena ada suatu sebab atau suatu kejadian menjelang wafatnya Nabi SAW yang hendaknya kita perhatikan. Karena dari kejadian tersebut orang-orang Syiah menciptakan beberapa syubhat untuk mencela para sahabat Nabi SAW dan menanamkan keraguan di hati kaum muslimin terhadap kesempurnaan agama Islam ini sebelum Nabi SAW diwafatkan. Baik ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa inna ma qala Ibnu Mas'ud dzalik lama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inna ar-raziyata kullu ar-raziyah ma hala bainana wa baina an yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatah. Beliau ucapkan ini tatkala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya sebuah musibah yang amat besar tatkala terhalangi antara kita dengan wasiat yang ingin ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat meminta kertas dan pena agar ditulis padanya suatu wasiat. Dan Abdullah bin Umar yang hadir di masa itu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Dan di sisi kita ada Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW tidak akan diwafatkan oleh Allah melainkan agama ini telah sempurna. Karena ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah yang Allah turunkan ketika Nabi SAW di Haji Wada. Ya, maka tidak perlu diberikan. Kasihan Nabi SAW sedang sakit. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Umar menyatakan inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi al-waja'
Wa indakumul Quran fahasbuna kitabullah. Nabi sedang sakit, jangan sibukkan beliau. Dan di sisi kita ada Al-Quran, Al-Quranul Karim cukup untuk kita. Nah, maka Nabi SAW pun menyatakan, ilaikum anni, hendaknya kalian semua bubar dari majlis ini. Maka tidak terjadi, maka Nabi SAW tidak jadi memerintahkan untuk ditulis apa yang ingin beliau wasiatkan di dalam suatu tulisan. Maka Abdullah bin Abbas setelah itu merasa sedih karena kecintaan beliau terhadap ilmu agama yang akan disampaikan oleh Nabi. Beliau pun menyatakan, sungguh ini musibah besar. Tatkala kita tidak mendapatkan atau terhalangi antara kita dengan wasiat yang akan ditulis oleh Nabi SAW. Maka Abdullah bin Mas'ud pun mengeluarkan statement setelah mendengar ucapan Abdullah bin Abbas ini, sebuah statement yang akan menutup keraguan di hati kaum muslimin terhadap kesempurnaan agama Islam sebelum Nabi SAW diwafatkan. Sebuah statement yang akan menutup suatu pintu, yang melalui pintu tersebut orang-orang yang ingin menghembuskan keraguan di hati kaum muslimin terhadap agama mereka, terhadap kejujuran para sahabat Nabi. Ya. Maka beliau pun menyatakan, kalau ingin tahu wasiat Nabi SAW yang di atasnya beliau wafat, ya, atau distempel sama beliau, silahkan baca 3 ayat ini. Kenapa beliau berkata demikian? Yang pertama, karena 3 ayat ini merupakan wasiat, merupakan 3 ayat yang ditutupi dengan kalimat inilah wasiat dari Allah. Juga karena ayat ini mencakup intisari perkara agama yang sangat prinsipil. Adapun sebab dari sisi kejadian, beliau mengucapkan demikian karena ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di atas. Ya. Maka beliau pun mengeluarkan statement ini agar orang tidak mengira bahwa dengan tidak terjadinya dengan tidak tertulisnya wasiat Nabi SAW tersebut berarti agama ini belum sempurna. Agar sangkan ini tertutup dan tidak masuk ke dalam hati sebagian kaum muslimin, beliau pun mengeluarkan statement yang seperti ini. Karena andai kata Nabi SAW memberikan wasiat, maka wasiat beliau itu tidak akan berbeda dengan apa yang telah Allah wasiatkan. Kalau ada yang bertanya, kenapa Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu memilih 3 ayat ini? Kenapa tidak memilih ayat-ayat yang lain selain ayat tersebut dalam Al-Quranul Karim? Maka para ulama menerangkan jawaban yang pertama seperti yang telah kita sebutkan di atas tadi. Karena 3 ayat ini mencakup perkara-perkara yang prinsipil atau intisari agama. Di mana pada awal ayat ini Allah Jalla wa Ala mengawali dengan perkara tauhid dan syirik. Larangan berbuat syirik yang merupakan perintah untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Dan Nabi SAW mengawali dakwahnya dengan tauhid, menjalankan dakwahnya dengan tauhid, ya, dan mengakhiri dakwahnya dengan tauhid, serta mengawalinya dengan peringatan dari syirik, ya, dan menutupi dakwahnya dengan peringatan dari bahaya syirik. Maka beliau pun memilih ayat ini. Sebab yang lainnya adalah karena di setiap akhir 3 ayat dari surat Al-An'am di atas, Allah tutup dengan ucapan dzalikum wasaqum bih. Itulah wasiat Allah kepada kalian. Ada kalimat wasiat di situ. Nah, maka beliau pun menyatakan kalau ingin tahu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada wasiat Allah. Artinya apa? Artinya ini juga wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena andai kata Nabi mengeluarkan wasiat, maka wasiat beliau adalah wahyu dari Allah. Dan wasiat beliau enggak akan menyelisih wasiat Allahu Jalla wa Ala. Ini hal yang perlu diperhatikan, ya, agar kita tidak termakan dengan syubhat kelompok Al-Quraniyun yang menamakan diri mereka sebagai golongan
Al-Quran ada di sebagian tempat disebut dengan ingkarus sunnah, para pengingkar sunnah Nabi SAW, yang mereka berprinsip bahwa dalam beragama ini tidak perlu ikut hadis, cukup dengan Al-Quran saja. Ya, jangan sampai kita terbawa dan termakan dengan syubhat mereka dengan menggunakan hadis ini, karena kejadian ini atau sikap para sahabat ini dan antaranya ucapan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an sama sekali tidak menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim sudah cukup sebagai landasan beragama, dalam beragama tidak perlu lagi kepada hadis Nabi SAW. Kenapa? Yang pertama, mereka menyamakan wasiat Nabi SAW dengan wasiat Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini. Oleh karenanya beliau memilih menyatakan 3 ayat dari surat Al-An'am ini adalah wasiat Nabi SAW yang beliau wafat di atasnya. Andai kata beliau menyampaikan, maka ini wasiat beliau tidak akan bertentangan dengan 3 wasiat Allah Jalla wa'ala ini, atau ini sebagai penggantinya. Ya. Yang kedua, di dalam Al-Quranul Karim terdapat banyak ayat yang memerintahkan kita mengikuti Rasulullah SAW. Maka perintah untuk menjadikan ayat sebagai wasiat, kelazimannya adalah perintah untuk menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai wasiat, karena di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan kita mengikuti as-sunnah. Jelas ya? Taib. Dan sebab para sahabat berkata demikian seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud, ucapan Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di atas, adalah karena Nabi SAW sakit. Kasih sayang mereka kepada Nabi. Umar tidak ingin melihat Nabi yang sedang sakit parah seperti itu tersibukkan lagi dengan menulis wasiat-wasiat tertentu. Maka Umar pun menyatakan, inna Nabi SAW alaihi al-waja' wa indakumul Quran fahasbuna kitabullah. Nabi sedang sakit. Ya, jangan diganggu dulu. Dan kita di sisi kita ada Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim telah cukup kepada kita. Maka hati-hati jangan sampai terbawa dengan syubhat ingkarus sunnah yang menjadikan statement Umar ini sebagai syubhat bahwa seorang dalam beragama cukup dengan Al-Quran, tidak perlu kepada sunnah Nabi. Karena prakteknya Umar sendiri tidak demikian. Ya, beliau bergaul bersama Nabi, mengikuti sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi dengan perbuatan dan ucapannya. Dan di dalam Al-Quran pun terdapat banyak ayat yang memerintahkan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka perintah Umar untuk merasa cukup dengan Al-Quran, ya juga sebagai bentuk perintah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kesimpulannya, bahwa 3 ayat dari surat Al-An'am ini bukanlah sebuah wasiat yang Nabi sampaikan secara khusus, baik secara lisan maupun secara tertulis menjelang wafatnya. Tetapi menjelang wafatnya, Nabi sempat meminta kepada para sahabatnya kertas dan pena untuk menulis beberapa wasiat. Tetapi karena para sahabat melihat Nabi sedang sakit parah, maka ada yang menyatakan, jangan sibukkan lagi Nabi dengan itu. Ada yang menyatakan, berikan saja. Mungkin ada hal yang penting untuk disampaikan oleh Nabi. Sampai Nabi SAW wafat, itu tidak terjadi. Maka Abdullah bin Abbas merasa sedih karena Nabi tidak sempat menulis wasiat tersebut. Maka beliau pun mengeluarkan statement bahwa ini adalah musibah yang sangat besar, yang menyedihkan kita. Maka Abdullah bin Mas'ud pun mengeluarkan statement agar tidak ada yang memahami dari ucapan Abdullah bin Abbas di atas bahwa agama ini belum sempurna setelah Nabi SAW diwafatkan. Maka beliau pun menyatakan, kalau ada yang ingin tahu wasiat yang Nabi SAW wafat di atasnya, maka hendaknya dia membaca 3 ayat ini. Belum memilih 3 ayat ini karena beberapa alasan yang telah kita sebutkan di atas. Dan ini kata para ulama menerangkan kepada kita dalamnya pemahaman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu terhadap 3 ayat di atas dan intisari ilmu yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, munasabatu hadzal athar lil bab. Sisi kesinkronan ucapan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu ini dengan bab. Artinya, maksudnya apa sisi
kesesuaian ucapan Abdullah bin Mas'ud ini disebutkan di bab ini. Sementara Syekh sedang membahas pembahasan hakikat tauhid, pentingnya tauhid. Ya, dari sisi mana ucapan atau perkataan Abdullah bin Mas'ud ini tepat disebutkan di dalam bab ini? Maka kata Syekh, sisi kesesuaiannya adalah di mana 3 ayat ini merupakan wasiat Allah Jalla wa Ala, yang secara kelaziman juga wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di awal ayat ini adalah pesan untuk meninggalkan syirik yang juga sebagai bentuk pesan merealisasikan tauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Dari 10 wasiat yang ada di dalam 3 ayat tersebut, Allah awali dengan pembahasan tauhid dan syirik. Ini sisi kesesuaian kenapa ucapan Abdullah bin Mas'ud ini disebutkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah menyebutkan 3 ayat di atas. Beliau ingin menegaskan inilah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelang wafatnya, menerangkan kepada kita pentingnya perkara tauhid, memerintahkan manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Nah, ma yustafadu min qauli bin Mas'ud, beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari ucapan Abdullah bin Mas'ud di atas. Yang pertama, ahamiyatu hadhil wasaya al-ashr, pentingnya 10 wasiat yang terdapat dalam 3 ayat dari surat Al-An'am ini. Yang kedua, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihillah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau memberikan wasiat, maka wasiat yang beliau berikan adalah wasiat yang telah Allah Jalla wa Ala wasiatkan kepada beliau, atau sebuah wasiat yang telah Allah wasiatkan. Fa kullu wasiyatin lillah fa hiya wasiyatun li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap wasiat Allah adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama menjadikan cintanya seseorang kepada Al-Qur'anul Karim adalah bukti cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu sebagai bukti cintanya dia kepada Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Karena seluruh wasiat Allah itu juga merupakan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidaklah berbicara kecuali dengan wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pelajaran ketiga yang dapat dipetik dari ucapan Abdullah bin Mas'ud di atas adalah umqu ilmi sahabah wa diqqatu fahmihim li kitabillah. Dalamnya ilmu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tajamnya pemahaman mereka terhadap Al-Qur'anul Karim. Dari sisi mana ini, ikhwan? Dari sisi Abdullah bin Mas'ud memilih 3 ayat ini sebagai wasiat yang apabila Nabi SAW berwasiat menjelang wafatnya, ya, apabila ada orang yang ingin mengetahui wasiat yang ingin Nabi SAW sampaikan menjelang wafatnya dan itu tidak tersampaikan oleh beliau, maka hendaknya dia membaca ayat ini. Beliau memilih 3 ayat ini, tidak yang lainnya. Kenapa? Karena 3 ayat ini di setiap akhir ayatnya Allah sebutkan sebagai wasiat untuk kalian, dan juga diawali dengan pembahasan tauhid atau syirik. Ini menerangkan kepada kita dalamnya pemahaman mereka para sahabat Nabi SAW terkait Al-Quranul Karim. Dan pelajaran lainnya yang dapat kita petik dari penjelasan ini adalah bahwa para sahabat Nabi SAW menjadikan pembahasan tauhid dan syirik sebagai pembahasan yang paling prinsipil dalam agama ini. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud memilih 3 ayat ini sebagai wasiat Nabi SAW yang ingin diketahui oleh seseorang, dari wasiat yang ingin Nabi sampaikan menjelang wafatnya dan tidak tersampaikan oleh beliau. Beliau memilih ayat ini sebabnya kata Syekh Shalal Fauzan dan juga selain beliau yang mensyarah ayat ini, karena ayat ini diawali dengan pembahasan tauhid dan syirik. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa pembahasan tauhid, perintah kepada tauhid dan peringatan dari bahaya syirik adalah ilmu atau wasiat atau perkara agama yang paling dasar dan yang paling prinsipil dalam agama kita. Nah, barakallahu fiik. Dengan ini kita telah selesai
memahami dan menyimak uraian Syekh Shalih Al-Fauzan terkait 3 ayat dari surat Al-An'am yang menyebutkan 10 wasiat Allah dan terkait ucapan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Baik, sebelum saya tutup, adakah sesuatu yang ingin disampaikan? Baik, silakan, baik melalui pesan maupun audio. Baik, di sini ada pertanyaan dari seorang akhwat. Baik. Bismillah, Ustaz, bagaimana saat kita ikut imam di suatu masjid pada sore harinya membaca kunut? Mungkin kunut nazilah dan saya sebagai makmum tidak mengangkat tangan saya karena saya tidak baca kunut. Bagaimana salat saya, apakah sah? Karena saat imam baca saya tidak ikut angkat tangan dan baca jazakallahu khairan Ummu Farid. Kalau dikatakan sah, maka tidak diragukan lagi sah. Kenapa? Karena kunut yang syar'i, kunut nazilah jika pada sebab yang syar'i, itu hukumnya tidak lebih dari sunnah. Hukumnya tidak lebih dari sunnah, ya. Oleh karenanya seorang imam yang berpendapat ada kunut subuh, andai kata dia berpendapat ada kunut subuh, condong pada pendapat yang menguatkan ada yang kunut subuh, kemudian dia tidak membacanya dengan sengaja, bukan lupa, maka salatnya sah, ya, salatnya sah dan tidak perlu sujud sahwi kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, karena hukum kunut tidak wajib. Baik, dan terkait kunut nazilah karena wabah yang sedang terjadi, ini telah kita terangkan ya di pertemuan kemarin ya, atau 2 pertemuan yang sebelumnya. Nah, wallahu a'lam bishawab, yang telah kita sebutkan secara umum dan ringkas bahwa terjadi keselisaihan pendapat di kalangan ulama apakah dianjurkan kunut nazilah karena wabah penyakit yang terjadi. Sebagian ulama ada yang berpendapat dianjurkan, sebagian ulama ada yang berpendapat tidak dianjurkan, dan wallahu a'lam bishawab, ini perkara ibadah. Dan saya sebagai penuntut ilmu kecil, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang menyatakan tidak dianjurkan karena beberapa alasan, yang diantaranya di masa Nabi dan para sahabatnya telah terjadi wabah penyakit, bahkan di masa Umar telah terjadi ta'un yang jauh lebih parah daripada corona ini, mematikan ribuan nyawa dan dengan kondisi yang mengerikan, membuat tubuh ini terbakar, hangus. Itu ta'un ya, membakar tubuh ini menjadi hangus. Di antara yang wafat di situ adalah sahabat atau ulamanya, sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, ta'un al-Amwas ya, ta'un al-Amwas ya. Tapi Umar tidak melakukan kunut nazilah dan beliau khulafa ar-rasyidun ya. Akan tapi jika seorang imam melakukannya dan Anda berpendapat berpendapat hal itu tidak dianjurkan, maka Anda diberikan pilihan. Yang pertama, boleh mengikutinya demi menjaga persatuan, sebagaimana fatwa para ulama terkait kunut subuh yang dilakukan oleh seorang imam sementara si makmum tidak memandang adanya kunut subuh, dia boleh melakukannya demi menjaga persatuan. Ini antara dalilnya adalah Abdullah bin Mas'ud mengikuti jumlah rakaat yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika di Mekah dengan jumlah 4 rakaat, sementara beliau berpendapat bahwa salat yang 4 rakaat dalam safar tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Dan jika Anda tidak mengikutinya, maka juga tidak mengapa, terlebih lagi kalau tidak menimbulkan fitnah, dan itu lebih baik ya, itu lebih baik karena kewajiban mengikuti imam itu apabila salatnya itu kita lihat sesuai dengan sunnah Nabi SAW, karena Nabi SAW yang bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, imam itu dijadikan sebagai panutan, maka ikutilah oleh kalian. Beliau pula yang telah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Oleh karenanya fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala terkait seorang makmum yang berpendapat dengan pendapat tidak adanya kunut pada salat subuh, tetapi dia salat di belakang imam yang kunut subuh, kata beliau,
jika dengan engkau tidak mengikutinya akan menimbulkan fitnah perpecahan, maka tidak mengapa engkau mengikutinya. Tetapi jika engkau tidak mengikutinya, tidak menimbulkan fitnah karena antum jamaah yang sudah lama di situ, orang pun sudah mengetahui sikap antum dalam hal itu dan juga tidak menimbulkan fitnah, maka lebih baik untuk tidak diikuti. Barakallahu fiik. Allah hafizak. Naam. Sekarang pertanyaan dari Ana ya. Anda ya Abu Rafli, apa kesimpulan kajian hari sore hari ini? Barakallahu fiik. Gimana travel? Kapan umroh? Belum ya? Barakallahu fiik. Apa kesimpulan pelajaran hari ini? Kok nggak ada suaranya? Apa kesimpulan pelajaran sore hari ini? Kok nggak ada suara? Antum belum hidupkan audionya? Nah, fadhal. Baru ikut, Ustaz. Oh, baru ikut. Baik, kesimpulannya adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud terkait 3 ayat surat Al-An'am ya. Barakallahu fiik. Allah yahfazak. Baik. Ada pertanyaan yang masuk ke media sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema, setiap saya tanya sama Ustadz manhajus salaf belum dijawab. Pertanyaannya, apakah ada dalil saat berdoa dalam sujud harus bersalawat? Yang ingin bertanya langsung. Nah, taib, bisa ini dari ucapan admin. Baik, barakallahu fiik. Perlu diketahui bahwa keharusan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berdoa itu di dalam tasyahud, di akhir salat. Ya. Oleh karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang berdoa di dalam salatnya, ya, dia tidak bertasyahud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Dan para ulama dalam bab doa dan zikir menerangkan bahwa kewajiban bersalat kepada Nabi sebelum berdoa itu di dalam tasyahud akhir dari salat. Adapun di luar salat maka disunnahkan, hukumnya sunnah, dan para ulama menyebutkan itu sebagai adab di dalam berdoa. Adapun jika dia berdoa di dalam sujud, maka wallahu a'lam bishawab, untuk dikatakan harus maka tidak ya. Tapi jika dikatakan hal itu dianjurkan ataukah boleh, maka tentunya boleh, karena bersolat kepada Nabi adalah doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila para ulama dahulu mendoakan guru mereka di dalam sujud seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad kepada gurunya Imam Syafi'i, maka bagaimana tidak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya hal itu jika seorang berdoa di dalam sujud, hendaknya itu setelah dia membacakan zikir wajib di dalam sujudnya, ya, itu seperti zikir subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Baik, barakallahu fikum. Ada yang lain? Fadhalu, barakallahu fikum, sebelum kita tutup majelis sore hari ini. Afwan Ustaz. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Zida Kahdian dari Tangerang Selatan. Tangerang, Masya Allah. Satu daerah dari Abu Rafli ya, sama Abu Rafli ya. Taib, barakallahu fi. Fadhal akhi, ahlan. Ahlan Ustaz. Begini Ustaz, anak pernah baca suatu artikel bahwa di situ katanya ada beberapa hadis yang diberikan khusus oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Namun infonya di situ bahwa Abu Hurairah itu ternyata tidak memberikan semua hadisnya, karena ada hadis tertentu yang apabila disebarkan itu akan menjadi madorot kepada seluruh umat. Masya Allah. Apakah ini atau tidaknya gitu Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan cukup bagus. Ya, ada ucapan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Saya lupa riwayatnya.
Ya, apakah dalam Bukhari atau Muslim serta yang di luarnya, yang jelas itu adalah ucapan yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menyatakan, laqad hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Aku telah menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dua bejana, telah mendapatkan dua bejana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya telah aku sampaikan kepada kalian. Yang lainnya, andai kata aku menyampaikannya, maka akan dipotong leher ini. Perlu diketahui bahwa terkait memahami ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, perlu diketahui bahwa merupakan akidah kaum muslimin yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diwafatkan oleh Allah, melainkan agama ini telah sempurna. Karena ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah yang Allah turunkan pada haji wada pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, dan Nabi sedang wukuf di Arafah. Allah menurunkan kepada beliau ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i mengeluarkan statement yang ma'ruf bahwa seluruh hadis Nabi SAW yang telah Nabi sabdakan itu tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang lagi sampai hari kiamat terjadi. Dan Allah Jalla wa'ala telah menciptakan para ulama yang menjaga kesahihan hadis Nabi SAW, atau menjaga hadis Nabi dari tangan-tangan orang yang ingin memalsukannya, atau orang-orang yang ingin berusaha mendhaifkan hadis tadi yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas, maka sama sekali tidak menunjukkan bahwa ada perkara agama yang Nabi sampaikan belum tersampaikan kepada umat ini. Karena Abu Hurairah, beliau tidak menyatakan belum tersampaikan kepada umat ini, tetapi beliau berkata, andai kata aku menyampaikannya, maka akan dipotong leher ini. Jelas ya? Kedua, ucapan Abu Hurairah tersebut bisa jadi beliau ucapkan di suatu kondisi, tapi di kondisi yang lainnya beliau menyampaikannya. Yang berikutnya, beliau tidak menyampaikannya, maka diketahuilah pasti ada para sahabat Nabi selain beliau yang telah menyampaikannya. Kan tidak mungkin para sahabat Nabi SAW menyembunyikan suatu ilmu dari Nabi SAW kepada umat ini, yang apabila dia tidak menyampaikannya, maka ada sesuatu dari perkara agama yang belum tersampaikan kepada umat ini, tatkala hadis tersebut tiada yang mengetahuinya kecuali dirinya. Oleh karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ketika dilarang oleh Nabi SAW untuk menyampaikan hadis Nabi SAW kepada beliau, wa haqqul ibadi ala haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibadi ala Allah ay la yusyrika man la yu'adziba man la yusyriku bih. Hak Allah atas para hambanya adalah agar mereka mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan hak mereka atas Allah Jalla wa ala adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Setelah itu Mu'adz mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas, bolehkah aku sampaikan hadis ini kepada umat, kepada kaum muslimin sebagai berita gembira untuk mereka? Maka Nabi menyatakan, la tubashirun fayattakilu, jangan kamu sampaikan dulu karena khawatir mereka akan bersandar dengan hadis ini dan tidak lagi beramal. Tetapi setelah Nabi SAW wafat, beliau menyampaikan hadis ini kepada umat. Kenapa? Karena beliau tidak ingin menyembunyikan suatu ilmu dari agama ini, yang apabila dengan beliau menyembunyikannya, ada ilmu agama yang belum tersampaikan kepada umat ini. Tatkala hadis tersebut tiada yang mengetahuinya selain beliau. Ya, dan sisi lainnya juga sebagai faedah yang berkaitan dengan sikap Mu'adz bin Jabal ini, agar tidak dipahami beliau berkhianat kepada Nabi, karena larangan Nabi itu hanya apabila dikhawatirkan orang akan bersandar dengan keutamaan tauhid sehingga tidak lagi memperbanyak amalan. Tapi tatkala kekhawatiran itu telah tiada, maka tidak mengapa seorang menyampaikan hadis tersebut kepada yang lainnya. Oleh karenanya Abu Mu'adz bin Jabal menyampaikannya. Jelas ya? Abu Akhi Zidan, barakallahu fiik. Allah yahfazak. Ada yang lain? Di sini ada pertanyaan dari saudara kita Dini Kirana, barakallahu fiik. Nggak tahu ini nama wanita apa nama laki-laki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah berobat ke tempat pengobatan yang menggunakan obat yang sudah diisi dengan wirid-wirid? Barakallahu fiik.
obat yang sudah diisi dengan wirid-wirid. Perlu diketahui ada pembahasan di kalangan ulama hukum membacakan ayat Al-Quranul Karim atau ruqyah syar'i kepada air-air, kepada air, kemudian air tersebut diminumkan, ya, diminumkan. Hal ini disebutkan oleh Syekh bin Baz, juga oleh Syekh Utsaimin, juga oleh Syekhuna Muhammad Al-Imam, telah dilakukan oleh ulama salaf. Bahkan ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh bin Baz, meruqyah air dengan meludah kecil ke dalamnya kemudian diminumkan kepada orang yang membutuhkan, seperti orang yang kesurupan. Adapun obat yang diruqyah bukan minuman, obat sudah ada wirid-wiridnya, wallahu alam, saya tidak mengetahuinya, ya. Dan yang khawatirkan ini adalah bentuk pengada-adaan terhadap agama, dan hal yang seperti ini hendaknya dijauhi, apalagi tidak mengetahui ada salaf dalam hal itu. Ya, ada ulama salaf dalam hal tersebut, ya, obat-obat wirid. Dan banyak praktisi ruqyah di masa sekarang, dan sebagian mereka terlalu mudah menisbatkan suatu pengobatan kepada tibbun nabawi. Pada sesuatu itu dikatakan nabawi apabila ada dasar dari ucapan, perbuatan, atau ikrar dari Nabi SAW. Apabila suatu pengobatan dan itu pengobatan tradisional Arab dan tidak dibangun di atas ucapan, perbuatan, atau ikrar Nabi, maka tidak dinamakan dengan tibbun nabawi, tetapi katakan saja pengobatan tradisional Arab. Ya, ini sebagian orang berobat menggunakan bawang putih, bawang merah, disebutkan dengan tibbun nabawi. Ini terlalu bermudah-mudahan menisbatkan sesuatu kepada Nabi SAW. Nasihat saya, pengobatan yang seperti ini hendaknya dijauhi. Apalagi nanti ujung-ujungnya, ya, ada unsur-unsur penyimpangan dalam akidah, seperti menebak hal-hal gaib, ya, atau terlalu bermudah-mudahan menisbatkan suatu pengobatan kepada Nabi SAW tanpa dasar dari ucapan, perbuatan, atau ikrarnya Nabi SAW. Barakallahu fiik. Dan di antara dasar penting yang perlu kita ketahui untuk menilai suatu pengobatan itu benar ataukah tidak, yang pertama, ya, kalau dia melakukan pengobatan medis, kita pelajari dia ada latar belakang, ada background medis atau tidak. Karena kata para ulama, perusak di dunia ini ada 3. Ya, yang pertama perusak terhadap abdan, yaitu orang yang bukan ahli dalam dunia pengobatan, dia mengobati manusia, maka dia perusak agama, pengerusak badan manusia. Yang kedua, kalau dia mengaku bahwa pengobatan yang ia lakukan selama ini adalah pengobatan yang nabawi, maka hendaknya dipelajari siapa guru dia dalam hal itu. Apakah dia sudah belajar kepada seorang ulama, ya? Karena tibbun nabawi itu sebuah pembahasan yang dibahas dalam kitab-kitab. Ini ditulis oleh para ulama. Bagaimana mungkin dia mengetahuinya sementara dia belum bisa baca kitab, dia tidak menghafal hadis, dia tidak pernah belajar ke ulama, tidak pernah duduk bersimpuh kepada seorang syekh atau kepada seorang ustadz yang telah belajar kepada para ulama, mengkaji kitab-kitab yang menerangkan tibbun nabawi. Hanya tiba-tiba karena bermodal jenggot, jubah, celana cingkrang langsung ahli tibbun nabawi, tidak. Tibbun nabawi artinya adalah tibbun mansubun ilan nabi, pengobatan yang dinisbatkan kepada Nabi, dan sesuatu itu dinisbatkan kepada Nabi apabila ada ucapan Nabi, perbuatan Nabi, atau ikrar Nabi. Adapun suatu pengobatan yang tidak ada dasar dari ucapan, perbuatan, atau ikrar Nabi, tetapi itu tradisional, pengobatan tradisional Arab, maka tidak boleh disebut sebagai tibbun nabawi, tetapi disebutkan dengan pengobatan tradisional Arab. Kemudian dasar lainnya yang perlu diperhatikan untuk menyikapi atau menilai pengobatan-pengobatan yang dinisbatkan kepada syari, apakah yang sifatnya ruqyah ataukah yang lainnya dan yang semisal dengannya, hendaknya kita melihat akidah orang tersebut. Kalau dia tidak dikenal dengan akidah yang lurus, jauhi orang yang melakukan ruqyah tersebut. Ya, dia tidak dikenal, ya, telah belajar akidah yang lurus kepada guru yang memiliki akidah yang lurus, maka jauhi. Ujung-ujungnya jatuh ke syirik,
Ya, kalau bukan ke bid'ah. Kalau bukan ke syirik, ujung-ujungnya jatuh ke bid'ah. Karena seorang peruqyah itu memberi pengaruh kepada orang yang dia ruqyah, kata para ulama, dikarenakan ketauhidan dan akidahnya yang lurus. Ya, bukan karena dia sudah berpengalaman dalam ruqyah, bukan. Ya, pengaruhnya si peruqyah terhadap orang yang ia ruqyah, maksudnya terhadap setan yang sedang diruqyah, yang sedang mengganggu seseorang, itu bukan karena dia sudah lama menjalankan praktek ruqyah, tetapi karena keikhlasan dia dalam beragama, akidahnya yang lurus, tauhidnya yang kuat, keikhlasannya dia kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga membuat syaitan mudah terpengaruh dengan ruqyah yang ia lakukan. Nah, barakallahu fiik. Ada hal lainnya yang ini sampaikan secara audio? Baik, di sini ada pertanyaan, bagaimanakah cara untuk kita membuang buku yang di dalamnya terdapat ayat Al-Quran, baik ayat Al-Quran dan terdapat di dalamnya penuh, ataukah hanya potongan-potongan ayat saja? Apakah boleh untuk kita membuang ke dalam tempat sampah saja? Jangan. Tidak boleh membuang suatu buku yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quranul Karim secara khusus atau hadis-hadis Nabi SAW ke tempat sampah, karena ini akan menjerumuskan kita ke dalam perendahan terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang itu merupakan syiar Islam. Dan Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Solusinya adalah dibakar, sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan terhadap masahif yang ada di masa itu, selain mushaf yang telah disepakati bersama. Beliau membakarnya. Barakallahu fiik. Baik teman-teman, masih ada hal yang ingin disampaikan? Satu lagi. Yang mana? Nggak ada? Belum masuk? Nggak. Terkait membakar buku tadi sudah terjawab. Yang di atas berobat udah juga. Sudah semua? Nah, sudah semua. Baik. Jika tidak ada hal lain yang ingin disampaikan, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون